77 TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat 77 Podcast hanya di 77 TV. 77 bersatu mencapai tujuan. Pada hari ini kami kedatangan mungkin tamu yang menjadi mewarnai kami 3 bulan belakangan ini. Beliau adalah, kalau kami sebut sekarang, alumni dari pelatihan kepemimpinan aparatur di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin kami langsung saja perkenalkan. Beliau adalah, silakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Baik, mungkin saya mulai dari pantun. Bu. Boleh. Minum Fanta campur susu. Oh ya? Ya. Makan gorengan pakai pasti. Cakep. Sebelum mulai kita kenalkan diri dulu, biar Sobat 7 menjadi bestie. Asik. Ya. Saya Mutakin Noviandi Sarif, alumni pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 3 tahun 2023 di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. Saya bertugas selaku Kepala Bidang Layanan e-Government di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belampung. Ya, Sobat 7 sudah berkenalan langsung, jadi mungkin bagi para aparatur sipil negara di Kabupaten Oki sudah tidak asing lagi dengan dengan beliau. Kita panggilnya, boleh panggilan singkat Takin? Takin, siap. Ya, jadi kalau sudah nyebut Takin, orang pasti langsung udah, oh government di Skaminfo ya, Pak Takin. Baik, Sobat 7, mengapa kami memprioritaskan alumni dari PKA? Karena kebetulan hasil dari pelatihan kepemimpinan aparatur yang sudah dilakukan oleh beliau yang melalui BPSDMD Provinsi Sumatera itu mendapatkan hasil yang mungkin predikannya sangat memuaskan dengan beberapa kriteria yang sudah ditetapkan. Kebetulan kami ucapkan selamat Pak Takin, sudah berhasil mendapatkan predikat dengan lulus sangat memuaskan. Ini benar-benar predikat yang mungkin sangat diharapkan oleh semua peserta. Tetapi kebetulan dengan kerja keras yang Pak Takin, kira-kira apa yang menjadi penyebab ya mungkin itu penyebab sehingga kok bisa Pak Takin mendapatkan predikat seperti itu sehingga mendapatkan ranking pertama. Silakan Pak Takin mungkin bercerita latar belakang apa sih inovasinya Pak Takin, silakan. Baik, terima kasih Ibu Jadi mungkin saya sedikit bercerita tentang latar belakang aksi perubahan kami ini. Jadi aksi perubahan ini adalah satu syarat untuk menempuh pelatihan kepemimpinan administrator. Kalau bercerita tentang latar belakang aksi perubahan, tentu manusia itu berinovasi untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau dulu mereka di daerah yang susah air, tentu akan berinovasi bagaimana caranya mendapatkan air. Nah, itulah yang mendasari kami untuk melakukan aksi perubahan ini. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir secara profil memiliki luas 17.000 km persegi, hampir sama dengan Provinsi Banten, sangat luas. Terdiri dari 18 kecamatan, 314 desa, yang penduduknya banyak terletak di pedesaan. Dengan kondisi yang sangat luas tersebut, akibatnya ada sedikit permasalahan atau kesulitan bagi pemerintahan dalam melayani masyarakat secara maksimal. Seperti itu. Ya. Masyarakat yang banyak tinggal di pedesaan mau ke pusat pemerintahan susah. Karena kondisi wilayah Ibu, sangat tidak memungkinkan. Sehingga kami mempertimbangkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia bahwa sebenarnya sudah 73% masyarakat Indonesia ini sudah terkoneksi ke internet. Seharusnya sudah. Ya, dua variabel itu menjadi dasar kami kenapa pemerintahan ini tidak langsung terjun secara digital. Lebih jauh secara paperless system. Bayangkan masyarakat yang tinggal di pedesaan membuat administrasi persuratan harus datang ke kecamatan atau datang ke pusat pemerintahan dengan jarak wilayah kita mengeluarkan biaya transport. Ada yang lewat speed? Ya, betul Bu. Belum tentu ketemu dengan pejabat. Kalau tidak ketemu dengan Pak Camat, harus pulang lagi. Speed lagi. Nah, itulah yang mendasari kami Pemkab Oki ini harus berubah. Kita mengikuti perkembangan zaman, menyesuaikan, harus mengikuti. Kalau tidak kita mati, Pak. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan melayani masyarakat, Ibu. Jadi itu yang latar belakang.
Jadi seperti itu, sehingga terbitlah atau lahirlah inovasi itu. Pak, apa itu judul inovasinya Pak? Itu kami beri nama kalau inovasi kami Oke Darling. Jadi Oke Darling. supaya ear catchy kan. Oke Darling kedengeran. itu adalah akronim dari Pemkap Oki Go Digital and Paperless Systeming. Keren. Oke Darling. Jadi kalau Oke, pada Darling. saat Oke Darling langsung koneknya Pak Takin dan Pasti langsung sayang gitu kan. Ya. Mudah-mudahan ya nanti. Itu latar belakang. Kemudian apa tujuan sudah disampaikan juga tujuan seperti itu ya. Kira-kira setelah dilakukan implementasi apa manfaat yang bisa dirasakan khususnya bagi masyarakat yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten. Baik, terima kasih Bu. Jadi manfaat tentu kita bisa kelompokkan menjadi pertama manfaat bagi pemerintahan itu sendiri. Tentu bagi pemerintahan kita ini kan sudah ada core value ASN berakhlak. Core value ASN berakhlak itu pasti smart governance. Kalau kita bicara smart governance, kebetulan bidang yang kami emban itu bertanggung jawab atas penyelenggaraan smart city. Kita bicara lagi tentang smart city itu walaupun tidak melulu terkait dengan digitalisasi, tapi smart itu adalah penggunaan cara-cara yang pintar untuk penyelesaian masalah. Nah, manfaatnya tentu bagi government harus berbenah ini, harus mencoba cara-cara yang smart. Mengikuti perkembangan zaman yang tadi dari 73% pengguna internet. Ya. Kemudian bagi masyarakat tentu proyeksi kami akan memudahkan masyarakat, memperkecil jarak, ya Pak ya. Kami walaupun belum kami lakukan pembuktian, tapi kalau kami kuantifikasi, kalau penghematan biaya ATK kantor itu dalam 1 tahun bisa menghemat 500 juta. Dalam proses pengurusan itu seperti itu. Kalau tidak menggunakan kertas, tinta printer dan lain-lain. Bagi masyarakat kalau kita pukul rata. Biaya 500.000 itu dikalikan 314 desa mungkin bisa menghemat 157 miliar. Itu Pak ya. Ya, tapi memang kami belum dapatkan pembuktian. Itu akan memilih yang jarak terjauh. Mungkin kalau jarak dekat ibu kota seperti Padang, Pedangkaran mungkin tidak gitu. Tapi pada saat kita mengambil kita estimasi yang jarak terjauh dengan nanti mereka harus menginap dan sebagainya. Jadi itu manfaatnya dengan penghematan rupiah. Baik, tadi sudah muncul Sobat 7 manfaat dari inovasi Oke Darling. Oke Darling ya Pak ya? Oke Darling ini dirasakan oleh pemerintah efisiensi anggaran. Paling tidak nanti akan ada penghematan yang dahulunya mungkin ada pengadaan kertas dan sebagainya. Kemudian terkait Bapak ingin mencapai tujuan tersebut, bagaimana upaya Bapak agar tujuan yang Bapak targetkan di jangka pendek khususnya itu bisa tercapai? Kira-kira bagaimana? Baik, menarik kalau bicara tentang tujuan jangka pendek dalam aksi perubahan kami. Kami berdasarkan bimbingan dari coach kami, Bu Hajah Holijah, dan mentor kami. Saya kenal ya. Dan mentor kami, Bapak Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan, Pak Alexander. Pak Alexander, oke. Yang kami wujudkan pertama itu adalah aplikasi e-office. E-office. Jadi hampir sebagian besar urusan pemerintahan ini terkait surat menyurat, dan itu mempengaruhi hampir keseluruhan pemerintahan. Kami ingin surat masuk, surat keluar itu sudah secara digital. Secara digital dan server gitu. Satu server, satu rumah. Kemudian menerapkan tanda tangan elektronik resmi dari BSSN. Sudah menggunakan seperti itu. Kebetulan kami verifikator kabupaten, Bu. Sehingga kami bisa melakukan pendaftaran. Jadi digital and paperless itu terpenuhi. Nah, kami tentu berkoordinasi dengan berbagai macam stakeholder. Di tengah jalan kami semacam ketemu durian runtuh. Jadi stakeholder itu setelah kami yakinkan, ternyata ingin juga ada 3 layanan lagi yang ingin cepat diselesaikan. Ke dalam perubahan ini. Iya Bu. Jadi yang pertama adalah Sisco Desk Online. Sistem keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa, mulai perencanaan, penatausahaan keuangan desa secara online. Dan itu memang belum pernah dilakukan di Pemkab Oki. Bagaimana pemerintah desa itu melakukan pertanggungjawaban keuangan cukup dari desa. Teknisnya bagaimana itu? Jadi ada suatu aplikasi yang dihubungkan, kami instalasi server. Jadi dari desa cukup mengakses dari desanya terhubung ke database yang ada di kabupaten. Langsung? Asal memiliki koneksi internet. Itu lagi. Kemudian
ada namanya aplikasi IBMD. Jadi barang milik daerah ini kan sering terjadi kehilangan. Betul. Nah, kadang-kadang kita tidak tahu di mana posisi barang milik daerah, baik bangunan, mobil benar, dan lain-lain. Itu permasalahan Ya, kita semua. itulah kami lakukan Jadi ada digitalisasi. transparansi kalau Ada gitu transparansi. di situ, betul. Kemudian ada lagi tentu penyelenggaraan sistem elektronik butuh keamanan informasi yang memadai. Betul. Untuk itu kami melakukan menginstalasi mengembangkan aplikasi Siloki, yaitu keamanan informasi yang dapat mendeteksi celah keamanan pada Oh suatu ya, ada kemungkinan nanti di hacker ya, Ya. data-data kita. Jadi sudah diantisipasi. Jadi semua dari hulu ke hilir sudah dipikirkan, Ya. sudah dipertimbangkan. mungkin ya. Dipertimbangkan. Oke, baik. Nah, khusus untuk Cisco Desk inilah simbolisasi bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik atau kita kenal dengan e-government itu sudah menyasar sampai ke pemerintah desa. Ya. Jadi tidak hanya pemerintah kabupaten, tidak hanya badan, dinas, instansi, kecamatan, namun sudah ke pemerintah desa itu terlibat dalam gerakan Oke Darling tadi. Oke Darling itu. Jadi upayanya dari Pak Takin untuk mampu mobilisasi para stakeholder yang mungkin dulu tidak diperkirakan bisa mendukung, ternyata mendukung. Jadi mungkin ada tambahan dari stakeholder. Jadi dukungan mereka itu mungkin yang bisa membuat aksi perubahan yang dibuat oleh Pak Takin ini bisa, yang pasti juga dari pimpinan ya Pak Takin ya, dari Pak Bupati mungkin Pak PJ Bupati sangat mendukung kegiatan karena pada saat launching kebetulan kami juga ikut nonton YouTube-nya ya. Boleh sedikit cerita tentang launching. Baik, jadi menarik tentang launching ini Sobat 7, bahwa memang launching ini kami awalnya tadi mungkin saya sedikit lupa cerita. Untuk aplikasi e-office dari pemerintah pusat kan sudah mewanti-wanti kita tidak membuat aplikasi baru, sehingga betul. Nanti akan ada kami mencari best practice yang sudah terlaksana integrasi di pemerintah Kabupaten Bandung. Mereka sudah dulu ya. Kita punya instrumen namanya kerjasama daerah, kita gunakan instrumen itu sehingga memperoleh aplikasi secara gratis. Cisco Desk kita koordinasi dengan BPKP. Jadi dananya juga. Wah, keren ya Sobat 7, minim dari dana, dari manfaat semua. Mungkin nanti kita akan lihat perkembangan di jangka menengah, bagaimana pelaksanaan aksi perubahan ini bisa di jangka menengah, bisa lebih lagi dalam dalam upaya kita untuk memberikan pelayanan, meningkatkan pelayanan pemerintah ya. Baik Pak Takin, mungkin masih banyak yang harus kita bicarakan, nanti mungkin akan ada pertemuan berikutnya. Closing statement dari pertemuan kita pada hari, silakan sampaikan. Baik, terima kasih. Jadi apa yang kami lakukan itu, kalau dari kami tentu dalam melakukan sesuatu hal, Sobat 7 lakukan dengan profesional, lakukan dengan konsisten, lakukan terakhir dengan ikhlas. Dengan ikhlas dan sepenuh hati. Sepenuh hati. Sobat 7, itulah Sobat 7. mungkin. Insya Allah hal-hal lain akan bisa mengikuti. jalan ya Pak ya kalau kita ikhlas, sepenuh hati. Baik, Sobat 7 tadi sebenarnya kami ingin menunjukkan ini tadi mungkin Sobat 7 penasaran ya. Mungkin saking penasaran penisiran apa sih yang ada. Mungkin Pak Takin cerita ini apa yang sudah ada di depan kita. Silakan Pak Takin dibawa ke itu terima kasih BPSDM. Yang saya pegang ini adalah piagam penghargaan. Hanya wujud. Ya, wujud mungkin sedikit apresiasi dari BPSDM dalam mengikuti peserta pelatihan kepemimpinan administrator. Kami dinobatkan sebagai juara 1 dalam pelatihan kepemimpinan ini. Tentu ini adalah cuma angka. Yang terpenting tadi disampaikan oleh Pak Kaban, Profesor Edward, yang penting adalah keberlanjutan dan konsistensi. Kami harapkan piagam ini dapat memotivasi kami dan motivasi bagi rekan-rekan yang tadi saya sampaikan dalam melakukan sesuatu hal. Kita sebagai abdi negara harus profesional, konsisten, komitmen, dan lakukan dengan ikhlas. Betul. Ya, Sobat 7, ini hanya simbolik, tetapi simbol ini bisa menjadi motivasi bagi tidak hanya bagi Pak Takin, mungkin jadi seluruh ASN yang ada di Kabupaten Oki. Baik Pak Takin, mungkin sebelum kita menutup setelah closing, saya ingin berpantun sedikit. Ke Kayagung main ke kebun Pak Abu, sembari menikmati asamnya buah kueni. Cakep. PKA sudah berlalu, selamat Pak Takin sudah menjadi alumni. Terima kasih Sobat 7. Pak Takin, kita ada tagline. Nanti kita akan sama-sama untuk mungkin bisa ditaruh atau
Kita tagline dulu Pak. Baik. 77 bersatu mencapai tujuan. Terima kasih Sobat 7. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like channel YouTube kami 77 TV hanya di 77 TV. Kami ucapkan terima kasih. Semoga Sobat 7 selalu mampir di channel YouTube kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.